Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Matkul Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat. Kita langsung saja ke pembahasan. Pertama, prinsip pendidikan dan pelatihan. Menurut Yudar dalam bukunya Personal Principles and Policies mengemukakan 9 prinsip pelatihan, yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan individu atau individual difference. Dalam merencanakan suatu pendidikan dan pelatihan harus disadari adanya perbedaan potensi dan dari setiap peserta. 2. Hubungan dengan analisis jabatan atau relation to job analysis. Setiap jabatan atau pekerjaan perlu dijelaskan pengetahuan dan kecakapan apa saja yang diperlukan oleh seorang pekerja agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. 3. Motivasi. Suatu rencana pendidikan dan pelatihan harus disadari oleh semangat dari para pesertanya. 4. Partisipasi yang aktif. Dalam pelatihan, para peserta harus diberikan dorongan agar aktif dalam pembicaraan. 5. Seleksi pengikut latihan. Agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara para peserta yang satu dengan yang lainnya, baik dalam latar belakang maupun pengalaman. 6. Seleksi para pelatih. Tenaga pekerja dalam pendidikan dan pelatihan juga harus diseleksi terlebih dahulu. 7. Latihan bagi para pelatih. Seringkali terjadi anggapan yang salah bahwa setiap orang yang pandai secara teoritis dan praktis dapat pula menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya kepada orang lain. 8. Metode pelatihan. Keberhasilan suatu program pelatihan tidak hanya tergantung pada kemampuan pelatih. 9. Prinsip belajar. Asas belajar yang perlu ditetapkan dalam pelatihan, yakni dalam pembahasan masalahnya dimulai dari hal yang sederhana ke hal yang sulit. Sebuah pelatihan dapat berjalan secara efektif dan optimal bila prinsip-prinsip pelatihan dikembangkan sesuai dengan tujuan pelatihan yang diharapkan. Kedua, pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi SDM. Perkembangan teknologi menyebabkan beberapa pengusaha menyadari bahwa kesuksesan menghadapi perkembangan tersebut bergantung pada keterampilan dan kemampuan karyawan mereka, sehingga diperlukan investasi dalam program pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan akan memberikan berbagai manfaat sebagai berikut. 1. Mengurangi kesalahan produktif. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Meningkatkan atau memperbaiki kualitas produksi. 4. Mengurangi kecelakaan kerja. 5. Meminimalkan biaya asuransi. 6. Meningkatkan fleksibilitas karyawan. 7. Meningkatkan komunikasi. 8. Meningkatkan kerjasama tim yang lebih baik. 9. Hubungan karyawan yang lebih harmonis. Dan 10. Memperbaiki komitmen manajemen terhadap kualitas. Moses menyebutkan diri banyaknya manfaat program 3 tersebut. Salah satunya adalah untuk meningkatkan mutu kerja organisasi, dan dengan kinerja yang terus meningkat secara otomatis akan mempengaruhi para karir karyawan yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pencapaian tugas tersebut. Yang penting menjadi titik fokus dari program ini adalah kebijakan yang ada dalam organisasi, bahwa program tersebut merupakan tanggung jawab penting bagi pemimpinan atau manajer sebagai bentuk penanaman modal manusia dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi, atau dalam dunia pendidikan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis dan model pendidikan dan pelatihan. Pelatihan sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Hingga saat ini berkembang pesat dan semakin modern. Pelatihan guru sebagai sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik harus dijalankan dan dikembangkan untuk mendapatkan model-model pelatihan yang dapat mengajak dan menginspirasi guru untuk selalu meningkatkan kompetensi mereka secara mandiri. Nah, modelnya yang pertama yaitu model induktif, yaitu diawali dengan mengukur kemampuan peserta pelatihan, kemudian dikelompokkan dalam kawasan program pelatihan, membandingkan materi dengan peserta pelatihan, menetapkan kesenjangan pelatihan, mengembangkan proses pelatihan, dan melaksanakan pelatihan. Kemudian yang kedua ada model deduktif. Dalam model ini kebutuhan pelatihan diidentifikasikan secara umum dengan sasaran yang luas. Yang ketiga ada model klasik. Model klasik ini yaitu pelatihan menyesuaikan dengan bahan ajar dan juga kurikulum yang telah dibuat. Baik, selanjutnya adalah metode dan media diklat. Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu on the job training dan on the job training. On the job training ini lebih banyak digunakan dibandingkan dengan on the job training, dikarenakan metode tersebut lebih fokus pada peningkatan produktivitas secara cepat, sedangkan on the job training lebih fokus terhadap pengembangan pendidikan jangka panjang. Nah, kemudian mengenai instruksional media atau media pembelajaran tidak hanya dilakukan pada proses pembelajaran tingkat sekolah, akan tetapi juga diperlukan dalam teknik pembelajaran lain seperti pelatihan dan workshop. Berdasarkan beberapa survei, dapat dikatakan bahwa perlu menggunakan media dalam pelatihan yang terintegrasi dengan pemilihan media pembelajaran sesuai dengan keahlian, materi, dan gaya belajar. Nah, kemudian selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan sebagai komponen. Secara garis besar, pendidikan dan pelatihan dapat diartikan sebagai akuisisi dari pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skills, dan sikap atau attitudes yang memberi kemampuan kepada manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi dalam jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang panjang. Nah, dalam pelatihan menekankan pada tugas yang harus dilakukan dan pendidikan menekankan pada pengetahuan. Ada dua strategi yang dilakukan dalam pelatihan Yang pertama yaitu di lokasi kerja dan yang kedua ada di luar lokasi kerja. Berdasarkan pemaparan tadi, maka dapat diartikan bahwa pelatihan itu adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Sebab selanjutnya yaitu institusi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah institusi adalah pendidikan dan pelatihan yang harus berjalan seirama dan secara bersama-sama menuju kepada sebuah tujuan dari institusi. Karena sejatinya tugas pokok pusat pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk lebih meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan institusi tersebut dan akhirnya juga membawa dampak terhadap pengembangan organisasi atau institusi yang bersangkutan. Upaya pengembangan sumber daya manusia dalam suatu institusi tidak terlepas dari peran tenaga pengembangan sumber daya manusia yang bertugas untuk mengaplikasikan program pelatihan. Adapun 3 macam pengembang sumber daya manusia, yaitu yang pertama administrator yang bertugas untuk mengelola institusi dan melaksanakan tugas-tugas sebagai perencana fasilitas dan biaya, supervisi pelaksanaan program, dan pengembangan pegawai serta memelihara hubungan masyarakat. Yang kedua, spesialis pengajaran yang mencakup 3 hal pokok, yaitu instruktur atau pelatih, pembuat kurikulum pelatihan dan pengembang, serta pembuat materi dan metode pelatihan. Yang ketiga yaitu konsultan, berperan sebagai narasumber, yaitu pencari solusi dalam pemecahan segala masalah yang ada di institusi, dan yang kedua yaitu fasilitator. Subbab yang selanjutnya yaitu evaluasi program pelatihan dan pengembangan. Fungsi evaluasi yaitu untuk mengetahui efektivitas program yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan evaluasi ini dapat berada di awal proses perencanaan, di tengah proses pelaksanaan, dan pada akhir penyelenggaraan.
yang dilakukan bukan hanya dari segi teknis, namun dari segi perilaku. Ada 4 kategori dasar dari hasil pelatihan yang harus diukur, yaitu yang pertama reaction, untuk mengukur bagaimana reaksi para peserta diklat selama pelatihan berlangsung, apakah mereka tertarik dan termotivasi dalam program tersebut. Yang kedua learning, untuk mengukur seberapa besar pengetahuan yang mereka peroleh dari program pelatihan yang dapat diketahui melalui pengadaan pre-test dan post-test. Yang ketiga, behavior, untuk memastikan para peserta mulai mengalami perubahan perilaku dalam bekerja, terutama yang berhubungan dengan penyelesaian tugas mereka. Yang keempat, result, apakah hasil yang diharapkan sesuai dengan masalah yang menjadi topik pelatihan dan sudahkah berdampak pada keseluruhan efektivitas organisasi, terutama dalam pencapaian tujuan organisasional. Demikianlah presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.